wa taala. Amin ya Allah. Amin. Tentunya dari pagi tadi sampai malam hari ini Allah telah memberikan nikmat sehat walafiat kepada kita semua. Dan di balik itu semua juga kita selalu beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala karena dari pagi sampai malam hari ini kita ada perisai-perisai kita. Nah, sudahkah Anda untuk membuangnya, merilisnya? Nah, di sini dia. Kita sama-sama dalam kajian ini semata-mata tujuannya adalah satu, untuk membuka perisai kita. Agar apa? Agar kajian pada malam hari ini kita mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena satu hal, satu ayat saja yang kita dengar pada malam hari ini kita mendapatkan berlipat-lipat ganda. Tentunya dengan pemateri kita pada malam hari ini kita berharap semoga Allah membukakan mata batin kita, pikiran kita jadi berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam terlimpahkan kehadirat baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersalawat kepadanya, keluarganya, pada tentunya kepada kita semua agar kita mendapatkan syafaat dari beliau di akhir nanti kita sama-sama masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tak kalah Amin. pentingnya dalam kajian kita pada malam hari ini adalah yaitu mengambil tema menjadi orang tua yang dicintai. Seperti apa atau seperti bagaimana tentunya ya dari part pertama, part kedua sehingga sekarang menjadi part ketiga ini semata-mata untuk mengingatkan kita sebagai orang tua. Nah, dalam kajian ini sebelum kita mulai tentunya kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala atas dosa kita tadi siang sampai dari pagi dari siang sampai sekarang dan juga nanti kita doakan gurunda kita Ustaz Nasrullah dan sahabat-sahabatnya tentunya semuanya Allah berikan kesehatan jasmani maupun rohani. Dan juga keluarga kita, anak-anak istri kita mendapatkan selalu perlindungan. Yang pertama, kita buka dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Ala hadiniyah wa qulatin salih ala hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Teruntuk gurunda kita Ustaz Nasrullah, Arifbar, Ustaz Abus, Haji Agus Susanto, dan semuanya yang tidak kita sebutkan satu persatu. Kita doakan pula mendapatkan kesehatan jasmani maupun rohani serta berikan rezeki yang halal yang baik yang melimpah yang barokah. Allah taqabbal min doa dan hajatina wa biqusul. Ustaz Abus, Haji Abus. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu Fatihah lagi untuk keluarga kita, anak-anak kita selalu Allah jaga, Allah selalu berikan kesehatan dan juga tetap diberikan rezeki yang halal, yang baik, yang melimpah, yang barokah dan dimudahkan juga dalam cita-cita anak kita semua. Allah taqabbal minna wa min hajatina wa bi khususi Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah sahabat semua, tim kajian B3G telah hadir di sini. Saya sapa-sapa terlebih dahulu sahabat-sahabat kita yang hadir pada malam hari ini sudah mencapai 21.000 peserta. Alhamdulillah ya Allah.
Yang pertama, saya ingin sapa kepada Bu Haja Rusmina. Halo Bu Haja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan tentunya ini ada Bu Anita, Assalamualaikum. Bu Cici Bangka, Ibu Cucu Waria dari Cianjur, Alhamdulillah tak hadir. Terusnya lagi Ibu Emai Saroh, Alhamdulillah ya Allah sudah hadir. Bapak Hadi Susanto, Bu Devi Prat, Alhamdulillah. Pak Hadi, selalu kabarnya baik. Hadi baik, Pak Hadi. Alhamdulillah, baik, 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 Bapak. Alhamdulillah baik. Izin belajar kita nih ya. Selanjutnya saya panggil itu Ibu Lestari, Masya Allah, Ibu Mulia Cianjur. Dari PPI GRA kayaknya ini Bunda Ucu nih, Bunda dalam kajian kita pada malam hari ini. Dan juga Ibu Ria Ayundaru, yaitu Pak Ripan, Bu Santi, Bunda Suryani, Heniawati, Bu Umi Itoh, Masya Allah, terima kasih Bunda, Bu Yuli Wikinang, Ibu Yuyun MCI, Ya, waduh sama nih, Bu Yuyun MCI. Sri Mulyati, Masya Allah, hadir semua pada malam hari ini. Alhamdulillah, peserta kita sudah mencapai 23.000 orang. Alhamdulillah. Tentunya kita hadir di sini, niat kita di sini, yuk sama-sama kita mencari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan oleh pemateri kita pada malam hari ini tentunya sangat dahsyat sekali. Beliau dari Korwil Banten sama dengan saya, dan eh, Bunda Heriah ini, Masya Allah, kalau mendengar kajian offline-nya itu bikin kita gimana ya? Seperti bawa bawa barang, bawa bawang. Tuh, kalau Bunda Heria itu sangat ngejelek sekali. Bahkan dalam kajian ini pun saya kurang nyaman juga ya menyampaikan ini sebagai hostnya karena ini sangat dahsyat sekali. Saya ingin eh, berinteraksi langsung sebenarnya dengan Bu Ria karena pelajaran ini tentunya ini tentang kita dan keluarga kita. Mau diarahkan seperti apa dan mau bagaimana. Tentunya ini sangat dahsyat sekali. Ya, saya anggap ini adalah kajian yang sangat membawa kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Gitu. Apalagi ini tentang yang judulnya yaitu menjadi orang tua yang dicintai Allah. Mudah-mudahan kita semua sebagai orang tua dan juga mungkin bagi yang belum berkeluarga, semoga dimudahkan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti mempunyai seorang anak atau dua orang anak atau tiga orang anak benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara didik kita sebagai kedua orang tua. Karena pertanggungjawaban kita sebagai orang tua ini Masya Allah sangat dahsyat sekali. Semuanya akan kita tanggung di yaumil akhir nanti. Oke, nggak perpanjang kalam. Tentunya kita panggilkan pemateri kita pada malam hari ini, yaitu Bunda Heria. Waktu dan tempat dipersilahkan. Tapadar. Masya Allah, Masya Allah. Keren banget nih MC kita malam ini. Ini MC dadakan nih, Bapak Ibu semua ya. Keren banget. Harusnya Syahrini, tapi yang keluar Iya, Syahroni. benar. Kemarannya nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Dadakan aja keren begini. Masya Allah. Belum lagi Om Roni ini banyak sekali membantu kegiatan di Korwil Banten, ayah bunda semua, ting-tengnya lah ya gitu, tulang punggungnya, Masya Allah. Dan B3G ini adalah beliau adalah salah satu penggagas di awal sekali ya, saya ingat banget beliau mengajak saya untuk aktif di sini, kemudian ya silaturahmi ke MRC ya, Masya Allah. Jadi orangnya sangat-sangat ini ya, maksudnya sangat-sangat sosialitasnya sangat tinggi dan ininya nih otot berbaginya, otot untuk pengen bermanfaat untuk sesamanya itu luar biasa sekali gitu loh. Jadi saya perlu banyak belajar juga nih ke Om Roni, Masya Allah energi berliannya semoga sampai juga kepada saya Om Roni ya. Gitu. Semoga keluarganya semakin mulia, bahagia, dan sejahtera. Amin ya Rabbal Alamin. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan Om Roni. Ya, ini.
langsung aja biar tetap bisa Iya, menyimak juga. Iya, iya, saya nanya nggak apa-apa ya. iya, nggak apa-apa. Biar Ah, kita santai aja lah, biar santai, biar rileks ya. Eh, Bapak Ibu sambil ngopi-ngopi ya, nemenin Om Roni ngopi-ngopi. Kalau saya air putih aja cukup, biar biar fresh terus ya. Tadi ada Bunda Ucu ya Om Roni? Bunda Bunda Ucu bukan? iya Bunda, saya Bunda Ucu udah PPI Gra. Oh, Masya Allah. Bunda Icu, guru saya, mohon izin ya, saya eh, berbagi di sini bukan berarti saya lebih pintar ya dari ayah bunda semua. Ya, namanya juga sharing ya. Malam ini kita sharing-sharing ad-dinu nasihah. Agama itu bisa terbangun dengan banyaknya nasihat. Dan nasihat itu tidak harus dari orang yang sudah, maksudnya kita mendengar dari isinya gitu loh ya gitu. Jadi kalau misalkan ada yang baik silahkan Bapak Ibu lanjutkan ya. Kalau ada yang tidak baik itu dari saya mohon maaf. Juga Pak Hadi Susanto ya, Om Roni ya, para CTMR kita. Selain tadi Pak Betul, Pak. Rifan, kemudian Pak Hadi Susanto salam takdim, kemudian Pak Gunawan juga fi amanillah ya teman-teman yang sedang dalam perjuangan ya berbagi ya sedang safar. Bunda Siana juga tadi ya, Bunda Siana dan Bunda Muhaya, Masya Allah keren banget, Iya, berada dalam satu ruangan, tidak 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 sengaja ya ternyata dipertemukan dalam suatu ruangan. Masya Allah. Salam satu sama terhubung untuk semua guru-guru saya di sini. Mohon izin kalau saya belum menyapa semuanya. Tadi sudah banyak diwakili oleh Om Roni ya. Al-Fatihah sudah, menyapa-nyapa sudah, sholawat sudah, Alhamdulillah. Jadi saya tinggal lanjut, izin lanjut langsung materi ya Om Rani ya. Oke, teman-teman. Saya, sebentar ya. Ininya materinya teh. Bapak Ibu semuanya sehat ya? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Masih ingat materi saya yang sebelumnya? Ini adalah materi ketiga, teman-teman semuanya. Materi pertama ya nanti silakan teman-teman simak ya bisa minta ke para CTMR-nya atau bisa japri ke saya atau ke Om Roni ya. Om Rifan, terima kasih banyak sudah memfasilitasi pertemuan ini, Zoom-nya dan semuanya. Ini adalah materi parenting yang ketiga ya. Slide-nya ganti ya. Karena kita akan membahas sesuatu yang berbeda lagi. Sebetulnya ini adalah kelanjutan dari slide yang pertama dan yang kedua. Bapak Ibu ingat ya, teman-teman sahabatku semua ingat slide yang pertama itu tentang teknologi dan komunikasi. Teknologi, komunikasi, kemudian cermin ajaib, kemudian fitrah atau fitnah. Nah, ya. Ini sebetulnya adalah eh, pendalaman dari materi dari slide yang kedua, yaitu tentang teknologi, komunikasi, kemudian fitrah atau fitnah, maunya Allah atau maunya kita, kemudian home atau host, cermin ajaib. Ya, begitu. Jadi khas dari magnet Rizki itu adalah seperti yang tadi Om Roni katakan bahwa untuk membuka perisai rezeki. Jadi khas dari magnet Rizki itu adalah bukan workaholic tapi tobat holik. Ya, kita kerja cerdas, kerja yang mengutamakan akal dan kita menggunakan dunia kuantum. Ya, Alhamdulillah. Kita sekarang hadir di era Society 5.0, teman-teman. Ya, ini. Yang belum kenal saya, perkenalkan, saya Khairia Idris. Saya seorang akuntan, auditor juga, ya, 16 tahun. Saya melang melintang di dunia pemerintahan, dunia nasional dan internasional. Kemudian 1 tahun saya jadi tim ahli di Pertamina. Kemudian saya resign karena saya ingin berbakti kepada negara teman-teman ya. Ya jadi eh, sekarang itu saya pengen istilahnya pengen menjadi filantropi. Filantropi itu adalah orang-orang yang
pengen terus berbagi dalam bidang sosial ya sambil menjalankan bisnis, terus berbagi dalam bidang sosial gitu ya. Nah, kita ini hidup di era Society 5.0 ya. Dan alhamdulillah ala kulli hal kita sudah mengenal ilmu magnet rezeki. Teman-teman, Ustadz Nasrullah acara kemarin yang terakhir itu adalah mega seminar di Lampung ya. Itu dahsyat, pesertanya 700 orang ya Om Roni ya, 700 orang. Dan insya Allah kita Korwil Banten juga insya Allah akan mengadakan ya Om Roni ya. Mohon doanya ya. Siap, Iya. siap. Mohon doanya sahabat Mohon semua. doanya Kita buat. Pak Nasrullah mendukung untuk mengadakan mega seminar di apa namanya di Banten ya. Sebelumnya mega seminar di Depok sukses, kemudian mega seminar di Karawang sukses, kemudian mega seminar di Lampung sukses. Selanjutnya adalah mega seminar di Banten ya. Teman-teman siap untuk meramaikan ya acara dari Magnet Rizky? Katakan di chat siap gitu ya. Bawa orang Bagus. sekecamatan. Bawa semua tuh ya itu karena tiketnya murah ya Om Roni mulai dari 50.000 ya 50.000 itu makan bakso itu udah aduh itu cuma kenyang sehari semalam doang ya tapi kalau ini teman-teman hadir ya di mega seminar Magnet Rizky teman-teman bakal kenyang seumur hidup Ya. sebulan 2 bulan 3 bulan gitu bakal kenyang ya ngobrol sama anak-anaknya juga makin seru makin asyik ya. Saya bukan promosi, tapi saya mengajak ya, karena kita perlu hijrah nih, hijrah. Apalagi Magnet Rizky ini adalah satu-satunya komunitas yang apa namanya mengutamakan dunia kuantum gitu. Dan ibaratnya tuh komunitas yang benar-benar mendobrak kebiasaan konvensional menjadi modern, maksudnya menjadi hibrid. Salah satunya adalah SHMR yang kita lakukan dari Pak Nas itu setiap bulan itu adalah salah satu gebrakan dari Magnet Rizky untuk terus bisa berkolaborasi dengan seluruh masyarakat Indonesia untuk mengajaibkan Indonesia. Masya Allah. Jadi visi misi Magnet Rizky ini sangat-sangat besar ya teman-teman gitu. Semoga kita semua nih diberikan keajaiban oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Amin. kalau keajaiban itu teman-teman ibaratnya kayak jalan tol ya. Jalan tol. Teman-teman kayak misalkan kita mau ke Cikampek, mau ke Bandung dari arah Banten mau ke Cikampek, mau ke Bandung. Kalau lewat jalan biasa itu kan perlu waktu berhari-hari ya. Ya kan, mau ke Bandung itu atau mau ke Cirebon itu perlu waktu berhari-hari. Ya, belum lewat ininya berjam-jam, belum lagi kendaraan yang semakin banyak ya kan. Kita perlu terobosan baru ya inovasi yang namanya jalan tol. Ya, jalan tol. Nah, ini nah Magnet Rizky ini adalah jalan tol ya tidak apa-apa jalan di luaran itu mobilnya penuh nggak apa-apa. Yang penting kita mau membayar ya. Nah kalau kita mau masuk jalan tol itu kan kita harus mau bayar ya Om Roni ya, bayar Betul. tiket. Ya, Nah iya jadi tiket. karena pembangunan infrastruktur menuju jalan tol menuju keajaiban itu perlu perlu yang namanya di dunia itu ya perlu dana teman-teman ya gitu. Jadi ya kita perlu dananya juga bukan untuk kita makan tapi untuk kita muliakan membahagiakan sesama gitu. Ya jadi insya Allah kita mau membayar untuk sebuah keajaiban ya. Kita masuk ke jalan tol menuju keajaiban ya inilah komunitas Maghrib Rizki yang terus berkolaborasi dengan teknologi ya dan kita berada di Society 5.0 yaitu era kuantum dan era AI, Artificial Intelligence. Kabarnya teman-teman ya, ini saya satu slide aja bisa setengah jam nih, nggak apa-apa ya. Nih ya, kabarnya AI itu teman-teman ya, masih ingat materi saya yang di part 1 dan part 2 di flyer depannya itu menyambut Indonesia Emas 2045 ya. Kita semangat menyambut Indonesia Emas 2045, tapi kenyataannya 80-90% Gen Z itu menganggur di 2045 itu. Mereka ibaratnya tidak bisa dibilang nggak punya duit, teman-teman. Hanya mengandalkan uang dari orang tuanya.
Bahkan sekarang Profesor Renat Kasali, teman-teman, beliau adalah pakar ekonomi, pakar marketing, mengatakan bahwa salah satu terobosan untuk Gen Z adalah 100% work from home. Apa? 100% work from home itu apa? Kembali ke rumah, kembali ke rumah. Jadi gampangnya tuh kerja sama orang tuanya. Misalnya nih Om Roni sama Bunda JB punya bisnis apa gitu. Nah, karyawan terbaik itu adalah anak-anak kita gitu. Dan anak-anak kita dari sekarang mulai dididik untuk merapat terus kepada orang tuanya. Jadi benar-benar teman-teman, benar-benar keluarga ini akan menjadi sebuah negara baru gitu loh. Kita punya negara Indonesia gitu kan. Kemarin ada kabar mengenai apa banyak lah wow keren ya. Ada kabar mengenai data yang dihack segala macam gitu kan. Ya kita selalu berdoa semoga Allah muliakan bahagiakan para pemimpin kita. Allah berikan kita pemimpin yang kuat, pemimpin yang adil, ulama yang kuat dan semua seluruh masyarakat Indonesia itu selalu kuat dengan sabar dan syukur ya. Intinya sabar dan syukur teman-teman. Kalau kita mau bersabar dan prosesnya yakin, ya. Yakin kita bakal sukses. Dan kabar baiknya lagi teman-teman ya, di zaman sekarang ini, di era Quantum Society 5.0, kesuksesan itu tidak dilihat dari jumlah uang yang kita miliki. Tidak. Kesuksesan itu dilihat dari kebersyukuran kita. Kesuksesan kita itu dilihat dari kebahagiaan kita. Ya, mau ibaratnya mau kondisi ekonominya dulu penghasilannya seratusan juta terus sekarang di bawah UMR, kalau dia happy, ya itu adalah orang sukses gitu. Atau misalnya kita hanya ngikutin media sosial, ngikutin teman-teman mungkin pernah mendengar ya informasi mengenai selebgram yang akhirnya bunuh diri atau selebgram dibunuh oleh pasangannya. Itu adalah ibaratnya media sosial itu teman-teman ya punten ya semu gitu loh semu kalau kita itu jangan mencari guru media sosial itu bukan guru kita ya kita tetap harus mencari guru misalnya guru kita itu siapa Pak Nasrullah ya kan menyimaknya melalui melalui apa melalui YouTube gitu tapi YouTube itu bukan guru kita bukan ya atau Pak Nas atau Ustadz Abus bikin materi mengenai dinar di Instagram. Guru siapa? Kita siapa? Guru kita ya Ustadz Abus, bukan Instagram gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan ma- jangan kita harus tepat memilih mana guru dan mana hanya fasilitas gitu loh. YouTube, Google, Instagram, TikTok itu hanya fasilitas. Tapi tetap kita harus mencari sosok guru ya. Silakan mencari sosok gurunya dari mana ada Aminah Ustazah Aminah Ala Idrus, kemudian Ustadz Adi Hidayat, Bu Yayah, ya banyak sekali Masya Allah. Guru-guru para ulama bertebaran sekarang gitu. Teman-teman silahkan merapat ya. Semoga Allah muliakan, bahagiakan selalu guru-guru kita semuanya. Ya, amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, jadi ada banyak kabar baik di era Society 5.0 ini, teman-teman. Dan ada banyak kabar baik di era kuantum dan artificial intelligence ini. Syaratnya kita harus tahu ilmunya dulu. Gitu. Makanya kita simak nih ya, malam ini kita simak materinya. Ada rahasia apa dari Allah? Ya, di era Society 5.0, era kuantum dan artificial intelligence ini gitu teman-teman ya. Karena kita harus yakin nih, kita harus yakin bahwa fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusro. Bersamaan dengan kesusahan itu ada banyak kebaikan di dalamnya ya. Kuncinya kita mau mencari ilmunya. Jadi so teman-teman siap ya malam ini kita malam ini Masya Allah Ustadz Ustadz Ilyasa baru mendarat di Kuala Namu Medan, Masya Allah. Ya, ini pokoknya banyak deh guru-guru yang bertebaran dan khususnya di komunitas Magnet Rizky ini banyak sekali teman-teman. Ustadz-ustadzah yang menyamar menyamar jadi pebisnis, ya, Masya Allah, Masya Allah. Ini saya ngebayangin ya Allah Akbar. Ya Khadijah aja
dulu ya sebelum menikah sama Rasulullah itu kan kehidupannya itu wow keren, kaya raya banget teman-teman, kaya raya banget, seorang yang perempuan yang sangat idealis ya, perempuan yang sangat fokus pada tujuan akhir, perempuan yang sangat berhati-hati, research and development-nya itu keren banget Khadijah ini teman-teman ya. Jadi riset and development-nya, cita-cita beliau adalah ingin masuk surga Firdaus ya karena beliau seorang ahli kitab ya. Bersama Waraqah bin Naufal beliau banyak mempelajari Injil dan beliau sudah mengenal bahwa saya ingin menjadi ahli Firdaus, karakternya adalah ini, saya perlu suami seperti ini, maka dia mencari suami seperti ini dan masya Allah tabarakallah dipertemukanlah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Dan Khadijah sendiri tidak pernah nembak langsung Rasulullah ya, melalui asistennya gitu teman-teman. Ya, Masya Allah. Nah, kita ini. Ini kira-kira gambar apa? Siapa yang pernah melihat TV di zaman ini? Kotak TV-nya. Ayo, nontonnya rame-rame. Nontonnya di mana? Zaman bahala Di kelurahan. Di mana Om Roni? Itu. di kelurahan. Di kelurahan rame-rame sebelum ada layar tancap mungkin ya kita nonton TV ini rame-rame gitu kan. Ke, eh, ternyata dulu Di kelurahan nonton di- rame-rame. Masya Allah Bunda Suryani. Iya. Jadi ini sangat erat dengan genset ya. Genset dulu listrik belum ada ya. Adanya ya petromak itu mungkin alat penerangan yang paling canggih ya pada saat itu ya. Kita berini dulu ya. Apa namanya nostalgia dulu ya, bernostalgia ya. Nih, kemudian 1940, 1950 ternyata TV juga ininya beda-beda ya teman-teman ya. 1960, 1970. Saya mengenal di sini nih. Oh, saya kenal itu. Iya, sama Bunda Ria. Tahun Di 70. sini. Tapi ternyata saya juga sempat pernah melihat TV di saudara. Ini kan kalau ini bisa ditutup ya Om Roni ya, ininya ya. Ya, bisa maju mundur. Iya, bisa dimaju mundur gitu. Kalau sudah ada acara yang paling pagi tuh apa ya? Dulu dulu sih paling nontonnya Aneka seminggu Ria sekali, Safari. ya. Aneka Ria Safari. Aneka Ria Aneka Ria Safari Safari. malam minggu ya Om Roni ya. Itu. Ya, betul. Itu. Jadi nontonnya seminggu sekali mungkin ya. Kalau enggak sore-sore ada film budaya tentang budaya Indonesia, Roro Jonggrang tuh saya ingat tuh ya, Masya Allah. Kemudian ada nanti tarian-tarian dari daerah gitu. TVRI masih sangat-sangat dominan ya. Jadi satu-satunya saluran televisi pada saat itu adalah TVRI dan di situ saya banyak sekali belajar untuk mencintai Indonesia, mencintai budaya Indonesia. Tapi saya juga pernah lihat ada di saudara saya yang seperti ini nih. Oh, ternyata munculnya 1930-an, Masya Allah. Ya. Kemudian ini sudah mulai berwarna ya. Udah berwarna. Sekarang 2010 seperti ini. Ya, Iya. pertanyaannya teman-teman, ini pernah nggak tiba-tiba layarnya apa kayak semut gitu kan? TV-nya. Terus TV-nya biasanya diapain tuh teman-teman? Ya Bunda. Ya, banyak lah Gebrak, kadang. gebrak, digebrak, Apa? Dipukul-pukul. digebrak, Itu Pernah nggak mukul-mukul gebrak, TV? gebrak. Iya, pernah. Ada sama berpacu dalam gebrak. Maulidi. Sering, Dipukul tuh kan. sering. Saring-saring apa? Kayak gini-giniin. Dipukul ya. Terus sinyal kenapa ya waktu itu kenapa ya dipukul ya? Tapi ajaibnya ketika dipukul tuh emang keluar kemudian gambarnya ya. Iya, Bunda. Masya Allah ya. Nah inilah teman-teman ya. Kebayang kalau TV yang seperti ini nih, 2010 kalau dipukul gimana tuh? Rusak langsung. Ya, Rusak langsung ya, hancur ya. Nah, begitu juga Hancur. anak-anak kita, Bunda. Ya. Begitu juga anak-anak kita. Matiin Dulu, lagi. dulu ya kita pada zaman segini mungkin kita masih anak-anak ya. Itu Bukan mau dimatiin. anak-anak yang saya pernah tuh nonton di salah satu di Facebook ya gitu. Eh,
tiba-tiba muncul aja generasi, biasanya generasi ini nih, generasi yang punten ya, generasi di atas milenial, generasi baby boomers itu memunculkan kenangan-kenangan gitu kan. Betapa beruntungnya kita zaman itu gitu kan. Nah, kalau saya cerita seperti ini Bunda ke anak-anak saya, eh, anak-anak saya Oh, akan mengatakan begini, enggak Bun, saya juga sekarang beruntung kok, begitu kamu pernah gitu. Jadi sedih? maksudnya memang setiap zaman Allah itu selalu memberikan momen terbaik, ya momen terbaik. Dan apa namanya? Mungkin Iya. dulu, mungkin kita dulu ya sebelum mengenal Magnet Rizky suka membanding-bandingkan dengan anak-anak kita gitu loh. Jadi ibu mah dulu begini 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 gitu. Ayah dulu begini begini begini. Enggak pernah tuh ngelawan sama orang tua gitu ya. Gitu. Itu apa namanya? Ya, setiap zaman beda, Bu. Gitu. Dan ini setelah saya mengenal Magnet Rizky, ternyata kata-kata itu adalah perisai rezeki, teman-teman. Kita membandingkan anak-anak kita dengan kondisi kita zaman dulu. Itu tandanya kita nggak update. Itu tandanya kita nggak update. Dan sekarang ini dengan adanya teknologi, kita memang kemarin kalau yang menyimak perjalanan apa namanya materi saya di part 1 dan part 2 mengenai perjalanan ruh ya. Sebelum kita dilahirkan ya, kita itu diciptakan, kapan ruh diciptakan? Teman-teman masih ingat nggak? Kapan ruh diciptakan? Di Quran Surat At-Taubah ya dikatakan bahwa ruh itu diciptakan berbarengan dengan diciptakannya langit dan bumi. Ya, jadi singkat cerita, itu diciptakannya sekalian. Artinya kita dan anak-anak itu seumur, teman-teman. Ruhnya seumur. Fisiknya aja sekarang yang berbeda, tapi pada dasarnya ruhnya seumur. Ya, jiwanya seumur. Jadi ya kita juga sebagai orang tua ya harus banyak belajar, teman-teman. Itu ya. Kita jangan malu untuk banyak belajar kepada anak-anak kita. Dan di era society ini justru kita perlu banyak eh, memanfaatkan momentum untuk banyak belajar ke anak-anak itu. Ini saya juga nih dibedakin sama anak-anak di dikasih alih sama anak-anak. Saya sendiri nggak bisa teman-teman. Jadi masya Allah ya. Jadi memang kita sama anak-anak itu adalah partner ya. Masih ingat slide saya terakhir ya di part 2 kemarin bahwa kita dan anak-anak itu adalah teamwork. Teamwork ya. Dan teamworknya seperti Khadijah tadi. Khadijah itu orang yang fokus pada tujuan akhir. Apa tujuan akhirnya adalah surga Firdaus. Ya. Dunia ini adalah sementara. Tujuan akhirnya adalah surga Firdaus. Dan semoga kita dan anak-anak kita beserta pasangan kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, itu kita bisa benar-benar berpartner dunia akhirat bersama pasangan kita, bersama anak-anak kita. Dan alhamdulillah kita semua sudah mengenal ilmu magnet Rizky. Yang belum mengenal ilmu magnet Rizky, segera merapat kepada para CTMR kesayangan Anda. Ya, di sini banyak para CTMR. Ya, silahkan. Ya, yang belum ketemu CTMR-nya, silahkan boleh japri ke saya gitu. Atau ke teman-teman yang kenal di sini gitu ya. Itu. Yang di grup Amazing Quantum, silahkan japri ke saya. Jadi ini adalah lambang perkembangan otak mental kita dan anak-anak kita. Itu. Mau nggak mau kita harus mengakui bahwa kita harus banyak belajar, teman-teman. Ya. Belajarnya di mana? Ayo, belajarnya di sini bersama komunitas B3G, bersama saya, bersama komunitas Magnet Rizky. Masya Allah. Siap belajar, teman-teman? Siap belajar ya, Siap silakan. belajar. Masya Allah. Silakan ditulis juga di chat ya, simak sampai akhir ya. Jadi anak-anak kita nggak boleh dipukul ya teman-teman.
Jangan dipukul, jangan dipukul. Saya pernah pernah mukul ke anak-anak. Itu saya menyesal sekali, teman-teman. Menyesal itu. Saya langsung minta maaf. Ibu minta maaf ya, Nak ya. Tuh. Kenapa ibu minta maaf? Karena ibu apa namanya? Ibu pada saat ibu merasa pikiran ibu mentok gitu loh. Itu. Maaf ya, ibu juga lagi belajar. Saya juga terus terang ke anak-anak saya bahwa ibu juga lagi belajar di komunitas Margaret Rizky. Ibu juga lagi belajar terus menerapkan jurus-jurus MR. Gitu. Ibu sadar banyak sekali hal yang perlu diperbaiki dalam diri ibu. Gitu. Masya Allah ya. Jadi jangan dipukul ya teman-teman ya, anak-anak. Apa yang perlu eh, diperlukan untuk anak-anak? Sebentar, sedikit lagi. Ini 2010. Sekarang tuh ada era zamannya TV pintar ya. Jadi TV-nya itu bisa untuk YouTube, teman-teman. Itu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kita tuh di era sekarang anak-anak kita itu sudah pintar, sudah sesuai dengan zamannya. Tinggal yang kita perlu lakukan itu adalah pencet tombol bahagianya. Pencet tombol bahagianya anak-anak, teman-teman. Ya, bahagianya di mana? Ayo di dada kiri, ya di sini ada kolbu teman-teman. Sambil kita baca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita minta bantuan sama Allah, sama Rasulullah. Kita titip anak-anak kita kepada Allah dan Rasulnya. Untuk bisa mendidik, kita titip diri kita juga kepada Allah dan Rasulnya supaya bisa menemani anak-anak kita. Ya, sehingga menjadi pribadi yang bermanfaat dunia akhirat, pribadi yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya, kenapa di sini nanti saya bahas ya. Nah, di sini Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Gitu. Oke. Nah, kemarin di part 2, di materi saya sebelumnya, di slide saya yang kedua, itu adalah tentang teknologi. Ya. Teknologi, teman-teman, teknologi, gadget itu bukan musuh kita. Bukan, ya. Buk, teknologi gadget itu adalah partner kita. Partner kita untuk mendidik anak-anak. Itu. Jadi bersyukur kalau anak-anak kita bisa pegang teknologi. Tentunya nanti diiringi dengan ini ya, dengan umur, usia. Teman-teman masih ingat ya, nanti lihat lagi slide saya sebelumnya ya, mengenai hutang pengasuhan. Hutang pengasuhan itu ada ini, ada tahap-tahapnya. Ada tahap 0 sampai dengan 6 tahun ya. Seharusnya anak-anak itu sudah kuat akidahnya ya. Dan anak-anak ini adalah cermin diri kita, teman-teman ya. Ketika kita ketika kita berbicara mengenai 0 sampai dengan 6 tahun itu kita, akidahnya sudah kuat ya. Ya seorang Rasulullah dadanya sudah dibersihkan. Untuk siapa? Untuk memperkuat akidah ya, gitu. Tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah memiliki akidah yang kuat? Itu. Kalau belum, tolong perbaiki dulu teman-teman. Tolong perbaiki. Itu adalah hutang pengasuhan yang harus kita bayar. Bukan orang tua kita yang bayar, tapi kita yang bayar. Ya, kita di parenting ini ada 3 cara. Ya, pertama, pertama adalah cara try and error. Try and error itu seperti apa? Kita belajar, belajar, belajar. Ya kalau dapat ilmunya, nanti kalau dapat ilmunya langsung dipraktekin. Kalau nggak dapat, ya udahlah, diam wae gitu ya. Seketemunya ilmu gitu ya. Akhirnya babak belur, astagfirullah, bukan. Akhirnya tidak nyaman untuk diri kita, tidak nyaman untuk anak-anak kita. Atau pakai cara kedua, kita mencari pakarnya, psikolog ya. Di slide saya sebelumnya sebetulnya saya mengatakan bahwa tidak ada pakar parenting itu. Yang ada itu adalah di sini ada Bunda Anita ya. Bunda Anita itu sahabat saya, anaknya itu Hafiz Quran, teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Aziz, kemarin di Ikram, beliau syukuran itu. Ya, ya saya tahu Bunda Anita gitu loh. Saya tahu mantan suaminya Bunda Anita memiliki anak yang hafiz Quran dan
Tahamilul Quran itu sangat-sangat luar biasa, teman-teman. Artinya ini adalah Allah itu memberikan kesempatan kepada kita semua, apapun latar belakangnya, apapun ayah bundanya, kita bisa menjadi lebih baik ya. Caranya seperti apa? Caranya adalah dengan cara rahmat Allah. Dan parenting kita malam ini, parenting kita khas Amazing Quantum itu adalah eh, parenting dengan cara rahmat Allah itu, teman-teman. Ya. Jadi dengan cara seperti apa? Dengan cara yaitu menerapkan jurus-jurus magnet rizki. Ya, dengan cara menurunkan garis kebenaran, dengan cara merawat terumbu karang, dengan cara membuka perisai rejeki, gitu, dengan cara LOP, dengan cara sholat taubat, dengan cara apa garpu tala. Itu adalah cara parenting dengan rahmat, menggunakan rahmat Allah. Dengan begitu kan istighfar itu seorang insan MR, istighfar itu gimana teman-teman? Ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar gitu. Ya. Dan di MR itu kita diajarkan untuk bahagia tanpa syarat, kita diajarkan untuk RFF, release, forget and forgive, ya. Nah, orang yang masih memiliki hutang pengasuhan sebetulnya bukan hutangnya ayah bunda kita, bukan, ya, tapi hutang pada diri kita sendiri. Kita belum ridho dengan kejadian yang lalu, gitu. Caranya gimana? Caranya adalah disolat taubatin. Kalau akidah kita belum kuat, nah 0 sampai dengan 6 tahun ya kan, eh, akidah kita belum kuat gitu. Kita harus bayar gitu. Kita harus bayar dengan cara mencari ilmu, sholat taubat, mencari ilmu, perkuat terus akidah. Ya. Kemudian 7 sampai dengan 11 tahun itu. Itu apa? Anak-anak dididik untuk ikut orang tuanya, untuk dilibatkan dengan kegiatan orang tuanya. Seperti Rasulullah yang ikut kegiatan kakeknya. Ya, dan kita itu kan usianya nanti bakal bertambah nih. Kita bakal jadi nenek-nenek, kakek-kakek. Nah, kita juga harus siap menjadi seorang Abdul Muthalib, itu, yang siap mendidik cucu kita. Begitu, teman-teman. Ya, singkat cerita lagi nanti teman-teman kalau mau simak lebih detailnya di silakan disimak YouTube saya, ya, atau YouTube-nya Pak Rifan, ya. Kemudian slide apa lapisan yang ketiga itu adalah era remaja usia 12 sampai dengan 15 tahun. Itu adalah era ditampilkan sosok-sosok kepahlawanan di dalam diri anak kita. Itu ditampilkan mulai dikasih tanggung jawab ya, kemudian apa namanya mulai dikasih apa namanya sosok-sosok idola, dan sosok-sosok idolanya ini sebisa mungkin orang-orang yang dekat dengan agama. Untuk apa? Untuk membayar akidah kita. Nah, rata-rata orang yang masih memiliki hutang pengasuhan, punten ya teman-teman, punten. Kita dulu waktu remajanya lagi ngapain gitu loh. Coba cek, kita waktu remajanya lagi ngapain? Apakah eh saya dulu punten ya teman-teman, punten. Dulu sama orang tua diwanti-wanti nggak boleh pacaran gitu. Ternyata saya merasakan sekarang manfaatnya. Ternyata benar-benar pacaran itu menghabiskan waktu, teman-teman, gitu. Ya, jadi teman-teman yang dulu mungkin ya sempat pacaran, mungkin ya waktu di masa remaja, sehingga ada waktu, karena partner sukses kita itu adalah waktu, teman-teman. Ya, partner sukses kita itu adalah waktu. Jadi waktu remajanya itu belum sempat banyak membaca apa tokoh-tokoh para ulama gitu ya, belum banyak belajar mengenai para pahlawan gitu. Sekarang saatnya teman-teman bayar, teman-teman. Bayar. Untuk apa? Untuk membayar hutang pengasuhan, teman-teman. Begitu, ya. Nah, kemudian di situ juga sudah dikenalkan mengenai peperangan gitu. Rasulullah pada usia segitu ikut pamannya berdagang dan ikut pamannya perang, terlibat perang tapi tidak di lapangan, hanya menyiapkan eh, panah-panah, alat-alat perang, teman-teman. Gitu. Nah, jadi teman-teman juga artinya jangan anti konflik, ya. Anak remaja itu nggak boleh anti konflik, ya. Berdebat nggak boleh, tapi kalau konflik, ya, konflik itu kalau di Magnet Rizky namanya mendapatkan bungkus permen atau mendapatkan detox rejeki, ya, ya. Itu kita terima aja, teman-teman, terima aja, gitu, ya.
Nah, kemudian Rasulullah setelah itu menjadi al-amin, orang yang dipercaya di masyarakat. Itu. Nah, nanti kita bahas ya. Tapi pada intinya, kalau penting sekali akidah kita mengisi membayar hutang pengasuhan di masa anak-anak dan remaja, teman-teman. Siapa yang bayar? Kita. Kita yang harus bayar sendiri, bukan orang tua kita. Ya, kita nggak bisa menuntut orang tua kita. Udah, ini nih gara-gara orang tua saya nih nggak ikut parenting gitu kan. Ya, dulu mah nggak ada parenting, teman-teman, ya kan? Gara-gara orang tua saya salah pengasuhan jadinya saya seperti ini. Tidak, teman-teman, tidak. Ya, Masya Allah, tabarakallah, belajar lagi jurus-jurus MR. Kita diajarkan untuk bahagia tanpa syarat. Kita diajarkan untuk release, forget, and forgive. Kita diajarkan untuk sholat tobat. Kita diajarkan untuk membuka perisai. Ya, kalau kita masih ada rasa grundel di masa lalu, itu perisai rezeki, teman-teman. Ya, jadi satu sama terhubung itu harus menyatu dari apa ucapan kita, pikiran kita, perasaan kita, perbuatan kita. Dan nyambung terus ke kolbu kita, teman-teman. Jadi ini harus jadi jalan tol. Jalan tol harus jalan-jalan yang bersih, lurus gitu, teman-teman. Gitu ya, gitu. Kalau kita masih ada rasa yang tidak nyaman di otak kita, di pikiran kita atau di kolbu kita, segera sholat taubat, teman-teman. Istighfar yang banyak. Ya, gitu ya. Nah, karena ini kaitannya kita penting untuk melayani anak-anak kita di zaman teknologi, ya. Ini anak-anak kita perlu dukungan emosional dan kesehatan. Kalau kitanya belum selesai emosionalnya, please, please, please bayar, teman-teman, obati emosional kita sendiri. Jangan libatkan emosional anak-anak kita, teman-teman. Ya, gitu. Kemudian kesehatan juga, kita juga harus berpikir mengenai kesehatan yang holistik. Kapan-kapan nanti kita membahas kesehatan dari dunia kuantum ya, teman-teman. Kemudian nomor 2 itu adalah pengembangan pendidikan, keterampilan, identitas, dan jati diri untuk membangun masa depan. Ini anak-anak sekarang ini, teman-teman, ya, walaupun kelihatannya suka rebahan, terus sukanya main, ya, duduk-duduk, ketawa-ketawa sambil pegang HP, tapi sebetulnya mereka tuh punya awareness. Secara fitrah, ya, ini mereka adalah diiringi dengan fitrah, ya, ruh yang Allah sudah menanya, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Mereka, ruh-ruh anak kita itu sudah berjanji bahwa menyaksikan bahwa Allah adalah Rob kami. Apa itu fungsi Rob? Rob itu adalah membimbing. Membimbing kita, memaafkan kita, merawat kita. Itulah Rob. Ya, jadi walaupun anak-anak kita itu kelihatannya rebahan, saya pernah bikin status ya bahwa ini nih pikiran kita yang perlu diperbaiki, teman-teman. Astagfirullahaladzim, ya Allah, bersyukur banget kita bertemu jurus-jurus MR, teman-teman. Benar-benar yang perlu diperbaiki itu diri kita. Diri kita tuh jangan mau dibilang bahwa generasi Z itu adalah generasi yang stroberi, generasi rebahan. Tidak. Kita harus diubah ya. Tidak ada generasi rebahan, tidak ada generasi stroberi. Yang ada adalah generasi Al-Quran yang penuh inovasi. Nah, catat tuh teman-teman ya. Catat, tulis ya. Tulis, dicat, tulis di buku catatannya. Tidak ada generasi rebahan, tidak ada generasi stroberi. Yang ada adalah generasi Al-Quran yang penuh inovasi. Ya, tolong catat ya teman-teman. Nah, silakan dibantu saya dicatat juga, di chat ya gitu. Karena mereka itu sebetulnya self awareness-nya tinggi, teman-teman. Mereka peduli dengan pendidikan mereka peduli dengan keterampilan yang harus mereka miliki itu apa. Ya. Mereka peduli dengan identitas mereka peduli dengan jati diri mereka, dan mereka peduli dengan masa depan mereka. Kalau mereka belum peduli dengan pendidikan, salah siapa? Salah kita, orang tuanya. Kita yang kurang kurang peduli dengan mereka sebetulnya, teman-teman. Jadi kita yang harus ibaratnya kan kita yang pertama duluan hidup di muka bumi. Jadi mengenai pendidikan, keterampilan, identitas, jati diri, kita ini harus punya peta sebelumnya. Ya, ya, ingat ya, kita sedang melakukan perjalanan, kita adalah teamwork, perjalanan kita adalah sampai nanti adalah sampai surga Firdaus. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sampai jannah, ya. Namanya sedang melakukan perjalanan, kita perlu peta, perlu map, ya.
Kalau dulu film apa tuh? Dora, perlu peta, mana peta gitu kan gitu. Nah, kita perlu peta dan anak-anak kita kalau belum punya peta, kita sebagai orang tuanya harus punya peta. Mereka itu adalah anak-anak yang self awareness-nya tinggi. Mereka peduli dengan pendidikan mereka, mereka peduli dengan keterampilan, mereka memiliki peduli dengan identitas, jati diri dan membangun masa depan. Bagaimana tidak? Begitu buka data dan informasi begitu banyak berseliweran gitu. Oke, itulah anak-anak kita ya. Jadi kita harus paham siapa anak-anak kita. Jangan dicap sebagai generasi rebahan, jangan dicap sebagai generasi stroberi, ya, jangan ya teman-teman ya. Itu. Anak-anak kita adalah generasi Al-Qur'an yang penuh inovasi. Siap ya? Masya Allah. Ya, betul. Kemudian nomor 3, peran model positif perkaya keterlibatan keluarga. Jadi yang mereka butuhkan tuh apa? Yang mereka butuhkan itu adalah teladan. Teladan. Jadi 80 memang anak-anak kita itu 80-90% itu kehidupannya banyak di dunia maya. Ya. Tapi itu dalam rangka nomor 2, teman-teman. Mereka melakukan itu dalam rangka nomor 2. Dalam rangka mencari jati diri, dalam rangka mencari pendidikan, dalam rangka mencari keterampilan, dalam rangka membangun masa depan. Pertanyaannya, setelah HP-nya mati, setelah mereka nggak pegang HP, apakah mereka menemukan teladan dalam hidupnya? Allah ya Rob, Allah ya Rob. Ini teman-teman, Masya Allah. Ini ya, ini ini perisai rezeki kita nih orang sebagai orang tua. Jadi kita perlu, jadi mereka itu perlu model positif, teladan dari orang tua sebagai model. Nanti saya kalau jadi usia 30, 40, 50 tahun mau seperti orang tua saya. Nanti saya ke usia 11, 12, 13, 14, 15 tahun mau seperti siapa. Nah, itu kita sebagai orang tua yang perlu memperkaya literasi mereka. Ya. Jadi sekarang itu yang dibutuhkan itu adalah literasi budaya, ya, literasi value, literasi nilai. Ceritakanlah mengenai keluarga teman-teman kepada anak-anak gitu. Ceritakanlah mengenai keluarga ayah bunda. Saya yakin ayah bunda di sini semuanya memiliki value yang luar biasa, memiliki nilai yang sangat luar biasa. Ceritakan nilai-nilai itu kepada anak-anak supaya anak-anak punya role model gitu. Jadi kita ibaratnya nih teknologi itu adalah kendaraan anak-anak. Nah, kita juga harus memiliki ibaratnya adu cepat gitu loh teman-teman. Jangan mau kalah cepat dengan teknologi gitu ya. Nah, nomor 4 ini penguatan teknologi yang seimbang. Seimbangnya itu dari segi waktu, dari segi kuantitas, dan dari segi kualitas itu ya. Dari hukum Pareto ada namanya penelitian namanya hukum Pareto. 80% itu bisa hanya memiliki pengaruh 20%, tapi 20% bisa mempengaruhi yang 80%, sehingga bisa mempengaruhi organisasi. Siapa 20%-nya? 20%-nya adalah kita orang tuanya. Ya. Kalau anak-anak kenyataannya, ya gimana lagi ya? Tugas banyak di HP gitu. Kadang mereka juga belajar daring juga melalui Zoom rame-rame. Ya kita sebagai orang tuanya memang harus ridho dengan kondisi seperti itu. Tapi tetap walaupun kita perannya hanya 20%, 10-20% harus bisa memberikan pengaruh, teman-teman. Karena peran orang tua itu sangat-sangat penting di zaman sekarang. Ya. Jadi, pencet tombol bahagianya anak-anak. Oke, banyak membaca salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, ini ya, ini gimana nih? Saya mau ngapus ini, ada yang coret-coret. Ini antara HP dan hati kalbu. Ya, gitu. Kira-kira teman-teman jawab di chat ya. Lebih canggih mana? HP dan hati? Jujur, lebih canggih mana? Please jawab di chat, teman-teman. Lebih canggih mana HP dan hati? Oke. Hati. Iya dong. Oh, HP. Ada yang bilang HP. Canggih hati. Oke. Keren. Ya, betul. Dari mana teman-teman tahu kalau hati itu lebih canggih dibanding HP? Makanya, betul, lebih canggih hati. Makanya
kita harus ibaratnya kita harus apa ya? Jangan cemburu sama HP gitu loh. Gampangnya gitu deh. Saya juga kadang masih cemburu sama HP teman-teman. Ini anak-anak ini astagfirullahaladzim. Ya Allah ini godaan setan astagfirullah. Saya istighfar lagi, istighfar lagi, istighfar lagi. Tidak, HP itu adalah tools, alat yang bisa mendekatkan kita dengan anak-anak. HP itu adalah tools, alat yang bisa eh, mendidik, bukan mendidik ya, sedang memberikan informasi kepada anak-anak mengenai mengenai masa depannya, mengenai siapa diri dia sebenarnya. Itu ya teman-teman. Please, anak-anak kita butuh pengertian ini dari orang tua. Ya. Jadi kalau misalkan betul pastinya lebih canggih hati ya. Karena hati itu buatan Allah, HP itu buatan manusia, sedangkan hati buatan Allah. Ya. Jadi kita memang harus kuat-kuatan nih teman-teman. Kuat-kuatan antara HP dan hati. Dan menariknya teman-teman ya, penelitian ya, HP dan hati ini sama-sama mengeluarkan sinyal. HP mengeluarkan sinyal, hati juga mengeluarkan sinyal. Pertanyaannya sinyalnya kuatan mana nih? Wih, ya, makanya saya bilang, ayo yang punya hutang pengasuhan, bayar dulu hutang pengasuhannya. Itu bayar. Itu nggak bisa nanti teman-teman bayar sekarang. Cepat-cepat perbaiki diri teman-teman, cepat perbaiki diri. Supaya apa? Supaya sinyal kita kuat kepada anak-anak. Ya, kita ini sama seperti HP yang bisa mengeluarkan sinyal, ada wifi-nya juga. Ini makanya nih ada titik-titik meridian nih teman-teman. Ini bisa menyala. HP bisa menyala, hati juga bisa menyala, kolbu juga bisa menyala. Masya Allah. Jadi kita kuatkan sinyal hati betul, Bunda Fitra. Ini Bunda Fitra ini dari Jepang nih, Masya Allah. Jam berapa di sana Bunda? Ya, semoga bermanfaat ya Bunda. Barakallah. Jadi kita jangan berkecil hati teman-teman. Ya, kita harus berbesar hati. Caranya tadi bayar hutang pengasuhan, mau membuka perisai rezeki, menurunkan garis kebenaran, sholat taubat. Oh, Masya Allah. Jadi khasnya di Magnet Rizki itu adalah apa namanya, taubat holik, bukan workaholic. Ya, kita melakukan ikhtiar dulu sebelum saya mengenal Magnet Rizki. Saya ikhtiar gitu ke teman-teman. Saya punya impian. Yang saya kejar adalah impian saya. Tidak, teman-teman. Bukan. Yang kita kejar itu adalah kita terus buka perisai rezeki, teman-teman. Maaf. Aduh, baterainya habis. Gitu, ya. Jadi, tetap ya, taubat holiknya terus-menerus dipakai. Kalau kita mau taubat holik, teman-teman, saya yakin sinyal di sini bakal makin kuat nih. Masya Allah jam 11.10 ya di Jepang. Siap kuat-kuatin mata dan hati ya Bunda Fitra. Itu. Jadi kita ini kalau kita mau tobat holy, kita mau menurunkan garis kebenaran, kita mau buka perisai rezeki, ini Masya Allah di sini kuat sinyalnya teman-teman. Kenapa lo belum kuat? Ya, ayo kita perlu hati punya perasaan, HP tidak punya perasaan. Yes, rasa itu yang bisa menghubungkan antara orang tua dan anak di dunia kuantum. Keren, betul. Ya, ini juga terima kasih Bunda Anita. Ya, ini bukan Bu Abu kan ya, Bu Anita. Abu itu Anita Burhan. Kemarin nyamar Bu Anita ini, ngakunya Bu Abu. Aduh, saya pikir Ustadz Abu gitu. Ternyata Bu Anita Burhan. Jadi betul. Jadi kan kita di Magnetris itu diajarkan untuk disiplin pikiran, positive thinking, positif pikiran, positif perasaan. Positif perasaan itu adanya di kolbu, teman-teman. Ya, di kolbu. Dan inilah rasa itu adanya di sini, teman-teman. Dulu saya sebelum mengenal Magnet Rizky, ya, ketika dibilang gini, laki-laki itu banyak logikanya, perempuan itu banyak perasaannya. Ibaratnya laki-laki itu logikanya satu, perempuan perasaannya 9. Itu. Dulu saya mikir ya, dulu ya, dulu waktu saya masih menjadi wanita karir.
kenapa bisa begitu ya gitu. Maksudnya ternyata ternyata gini, ternyata memang perasaan kenapa laki-laki itu lebih banyak logikanya? Karena Allah akan membimbing seorang laki-laki menjadi seorang pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu ku anfusikum wa ahlikum naro. Itu adalah tugas laki-laki, menjaga keluarganya, pasangannya dan anak-anaknya dari api neraka. Makanya sama Allah secara fitrah diperbanyak logikanya. Sedangkan kita seorang perempuan ya itu adalah madrasatul ula. Ya, guru pertama. Seorang guru itu Imam Ghazali mengatakan bahwa mendidiklah anak-anakmu ya. Kemarin di Ikrom ya, Ustadz Salim mengatakan bahwa eh, mengajarkan orang itu bukan dengan ilmu, tapi dengan perasaan. Itu, Masya Allah, itu ya. Itu adalah kata-kata Imam Ghazali, itu. Aduh, bahasa Arabnya saya nggak ingat teman-teman, bahasa Arabnya nggak ingat. Pokoknya kita ini harus mengajarkan dengan ilmu, dengan akhlak. Mengajarkan ilmu itu dengan perasaan, dengan akhlak. Dan itulah makanya seorang wanita banyak diberikan perasaan. Karena secara fitrahnya, karena secara fitrahnya, oh iya, Ah, karena secara fitrahnya, iya boleh Bunda, nggak apa-apa Bunda. Karena secara fitrahnya memang kita ini adalah perempuan itu adalah apa tadi madrasatul ula ya. Sampai kapanpun kita adalah seorang pendidik, teman-teman. Dulu dulu saya pikir nanti nih anak-anak saya udah kuliah ya. Alhamdulillah nih ya teman-teman Wasilah Magnet Rizky, anak-anak saya diterima di UI semuanya ya. Masya Allah, Barakallah, terima kasih Pak Nas ya. Dan guru-guru saya semua, sahabat-sahabat saya semuanya itu. Dulu saya pikir nanti kalau anak-anak saya udah kuliah mungkin saya udah bisa nih ya apa namanya fokus ke sosial. Tapi ternyata enggak teman-teman. Apalagi anak-anak sekarang itu yang tadi ya banyak 80%-nya itu banyak bergaul dengan teknologi. Tetap perlu ditemani teman-teman. Dah, perlu mendidik itu terus-menerus teman-teman. Ya, Masya Allah. Ya, jadi inilah. Jadi antara HP dan hati ya harus diperkuat hatinya. Ya. Kalau kita sudah kuat hati kita, maka langsung kuatkan hati anak-anak. Ya, dengan cara apa? Dengan cara yang sama. Nah, hati-hati dengan perisai rezeki. Nah, eh, turunkan garis kebenaran. Nah, ayo ikut komunitas Magnet Rizki. Gampangnya gitulah teman-teman. Ya, mohon doanya. Masya Allah. Jazakillah khair Bunda Fitra. Ya, jadi eh, kita tinggal dengan adanya komunitas Magnet Rizki, kita tuh jadi enak gitu loh teman-teman. Udah, cemplungin aja ke komunitasnya. Biar banyak bergaul di situ, Masya Allah. Ibaratnya komunitas MR itu namanya Blue, Blue Ocean. Ada Red Ocean nama Blue Ocean. Kita adalah Blue Ocean. Dan semua sekarang itu, semua orang itu, semua manusia itu sedang mencari Blue Ocean. Keren. Ya, Alhamdulillah. Makanya saya yakin nih MR ini bakal menjadi komunitas terbesar nih ya, Masya Allah, Barakallah. Amin, amin. Nah ini komunitas Gen Z ya. Tadi kita sudah mengenal teknologi. Ingat nggak materi saya yang di slide kedua? Setelah teknologi itu adalah komunikasi ya. Prinsip dari komunikasi itu adalah tiga. Ta'aruf, tafahum, dan ta'abud. Ta'aruf itu adalah saling kenal. Kita dan anak-anak sudah saling kenal belum? Tetap dasarnya adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Diawali dengan diri kita, kemudian pasangan kita, kemudian baru ke anak-anak kita. Ya, kita ta'arufnya harus dengan pasangan kita dulu. Yang masih memiliki pasangan, ya, ta'aruf dulu dengan pasangan. Ta'aruf lagi, kenali lagi pasangan teman-teman. Kenal lagi pasangan ayah bunda. Terus tafahum. Kenali hobinya, kenali kesukaannya, kenali ketidaksukaannya, ya. Kenali ridhonya. Gampangnya raih ridho pasangan. Benar-benar. Ya, jalan Magnet Rizky ada jalan tolnya itu adalah miracle, triangle miracle, ya, dan raih ridhonya. Dengan kita mendapatkan ridho pasangan, ridho anak-anak, otomatis insya Allah ta'aruf dan tafahum. Amin amin ya rabbal alamin. Sekaligus juga ta'abud.
Ya, ta'abud. Ta'abud ini adalah saling cinta, saling mendukung. Ya, tidak hanya di mulut, tapi di pikiran, perasaan, sampai ke perasaan. Ya, lagi-lagi perasaan. Karena perasaan itu adalah hati, itu adalah kolbu, teman-teman. Itu. Ya, dan Gen Z ini adalah anak-anak kita ini adalah anak-anak yang teknologi dan digitalisasi, konsumsi media tinggi, interaksi sosial dan daring, keintahuan dan pelajar mandiri, kreativitas dan ekspresi diri melalui pengalaman, bakat, hiburan, layanan, kesadaran sosial dan keadilan, keberagaman dan inklusivitas. Ya, jadi kita tidak bisa eksklusif, teman-teman. Ya, ibaratnya gini. Misalnya nih, di sini ada ustadz atau ustadzah yang ahli fikih lah ya. Terus bilang ke anak-anaknya, nah, jangan berteman sama isi itu, katanya. Tidak, teman-teman. Enggak, teman. Enggak bisa sekarang. Itu tidak bisa. Ya. Inklusivitas itu adalah khas dari zaman sekarang. Saya pernah, saya pernah gini, saya pernah berbicara ke anak saya mengenai sekuler, gitu, ke anak saya. Itu diprotes sama anak-anak saya. Ibu nggak seperti itu ya, begini-begini. Oh, begitu ya. Oke, oke, oke. Walaupun saya memberikan masukan ke anak-anak saya untuk, nah, coba cari guru yang benar. Guru kamu tuh bukan di YouTube, bukan di Instagram. Cari guru yang benar, gitu. Gitu, ya. Tapi intinya adalah eh, kita tidak bisa eksklusif, kita harus inklusif. Kita tidak bisa memilih siapa orang-orang di hadapan kita. Alhamdulillah, kita insan MR ya sudah dibekali dengan jurus-jurus MR ya. Kalau yang belum paham, hadir lagi di pertemuan-pertemuan MR, di kajian-kajian MR yang free banyak, yang berbayar juga bagus, lebih bagus lagi. Karena di situ kita bisa bertemu langsung dengan guru-guru kita, keberkahannya lebih banyak berkahnya gitu ya. In- Sekali lagi buka perisai rezeki, menurunkan garis kebenaran, LOP, merawat terumbu karang, siapapun yang hadir di hadapan kita, kata Pak Nas, kita harus di strum, kita mengatakan, ya Allah muliakan bahagiakan beliau, ya Allah muliakan bahagiakan beliau. Itu harus latah di dalam mulut kita, di dalam hati kita. Siapapun di hadapan kita, teman-teman ya. Ya Allah muliakan bahagiakan beliau. Ya Allah muliakan bahagiakan beliau. Dan ini adalah zamannya ya. Orang-orang yang tidak seperti itu ya nanti tanpa sadar itu akan ditinggal oleh zaman, teman-teman. Itu. Kemudian anak-anak kita Gen Z itu adalah pengen sekali menemukan kemandirian finansial. Tolong bantu ya teman-teman ya, anak-anak kita ya, untuk mandiri finansial. Kemudian mereka perhatian pada kesehatan mental, ya makanya ada istilah healing healing gitu kan. Kalau dulu ya healing itu untuk orang-orang yang stres gitu kan. Ternyata ya anak-anak kita itu ternyata ya itu anak-anak yang karena banyak sekali terpapar data dan informasi yang mereka sendiri kadang tidak mampu memilah, akhirnya muncullah kata healing-healing tersebut. Anak-anak kita adalah konsumen yang cerdas, ya. Ini Gen Z ini tidak bisa ampun, teman-teman, ya. Mau bisnis apapun kalau tidak menyesuaikan dengan Gen Z akan ditinggal. Pendidikan apapun, guru sepintar apapun, kalau tidak sesuai dengan seleranya mereka akan ditinggal, teman-teman itu. Kemudian adaptasi yang sangat cepat. Ya. Tingkatan pertama marah, dan ini marah yang paling elegan. Disebutkan namanya kurhun. Ini marah tingkat yang paling elegan. Orang yang bisa melakukan marah ini orang marah yang sangat simpatik. Kurhun itu gimana? Menegur orang lain dengan mengungkapkan kesalahannya tapi dengan ekspresi nyaman. Misalnya apa anak adik nggak boleh. Jangan. Papa nggak suka ya. Hentikan. Cukup, cukup. Makasih. Sampai senyum. Kalau ada orang tua kayak gini, idaman banget. Yang kedua ada nama suhtun. Suhtun adalah kemarahan yang diungkapkan di mana ada energi berat dalam diri tapi ditahan lewat gigi geraham. Kalau bahasa kita itu kayak ngedumel. Dan itu masih boleh. Tapi ditahan. Saya bilang, papa nggak suka. Jangan. Enggak. Ini kalau kayak gini masih suhtun. Dan itu boleh. Yang ketiga namanya Godbun. Apa tuh Godbun? Ciri pertama, ekspresi wajah menyeramkan. Berikutnya, desibel suara selalu meninggi. Kamu!
Dan yang paling fatal yang ketiga pasti disertai dengan kekerasan fisik. Dan yang keempat yang paling fatal namanya la'natun. Disertai sumpah serapah, doa-doa yang buruk. Bahkan ketika anak nggak ada di hadapan kita, masih kita keluarkan. Itu la'nah. Ini teman-teman ya, ini cerita bagaimana kalau kita marah. Ini silakan teman-teman hadir nih, masih ada waktu Sabtu 27 Juli ya. Ayah Irwan dan Ustadz Bendri itu. Silakan gabung aja ke Telegramnya, judulnya Fatherman gitu ya. Jadi teman-teman, sebetulnya kan kita la taghdab. Kita nggak boleh marah ya teman-teman. Tar dulu. Oke. Kita tidak boleh marah. Kalau ternyata suatu saat kita harus marah, marah yang seperti apa? Seperti tadi itu. Gitu. Bunda, mohon izin nih Bunda, ya Allah. Saya sebelum bisa menyesuaikan ke anak-anak saya yang seperti Bunda katakan. Sama, sama saya juga seperti itu teman-teman, ayah Bunda. Ya, kadang-kadang saya juga terjebak seperti itu. Terjebak, mau nggak mau marah lagi. Astagfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billah. Lah, saya soal tobat lagi. Gitu teman-teman. Gitu ya. Jadi, ya kalaupun marah, silahkan marahnya yang tadi tuh. Caranya tadi seperti tadi. Eh, Ngomong-ngomong, Om Roni sudah 2124. Kita sudah 1,5 jam ya. Apakah ini materinya dibagi dua lagi? Karena ini memang Ya, Bun. padat nih. Padat materinya sangat-sangat padat supaya Ah, bisa tercerna juga lah ya gitu. betul udah. Kalau lebih banyak lagi, kayaknya saya juga agak pala nggak nyaman juga ini ngerin ini. Tuh kan. Aduh, nanti saya menghilang deh. Saya sakti. Kayaknya cukup sekian aja di kali Bun ya, karena kita kasih kesempatan buat sahabat kita semuanya hadir untuk Mm-mm. bertanya gitu Bun. Iya, Jadi yang silakan, ini silakan. 45 ya, tapi part keempat ya. Iya, jam 10 kita selesai ya. Jam 10 kurang ya. Ya, Itu 2 jam dong justru ya. kurang. Kasihan yang di Jepang ini kasihan. Ini Kalau ini Bang materi Wawa, ini materi selanjutnya ya, yang ini ya. Masya Allah, ya siap. cepet dong ya. Saya nggak ingat saking asiknya saya ngeliatin aja udah nggak taunya udah jam 21.24. Iya, Jadi saya cukup sampai sekian dulu dah. Nanti kita iya, kasih sahabat semua untuk bertanya. iya. Mudah-mudahan ya 3 pertanyaan saya berikan agar agar kita semuanya bisa memuliakan untuk keluarga kita semua waktu ini. Amin, amin. Amin. Saya sambil mengingat-ingat materi sebelumnya ya, yang ini. Iya, siap. Oke ya Silakan. Bunda, yang Kalau dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang ingin bertanya secara langsung dipersilahkan, atau ada yang ingin menulis di kolom chat ya dipersilahkan juga. Saya kasih 3 orang penanya. Silahkan aja Bunda ya. hmm. Nanti tadi kita bahas ini ya teman-teman, teknologi dan komunikasi ya, baru sampai sini ya. Itu. Ini dari Bunda Fitri Fitra ya. Ada kok Ya. rekamannya nanti akan diberikan oleh Bunda Heria ya. Oh, tuh kan Bunda Fitra juga sudah. Di sana udah mau jam 12 Oh Bunda, di Jepang ini, di Tokyo, iya. Bunda Fitra. Oh jadi Tokyo. Saya kira Mm-mm. di Semoga Shizou. bisa ngadain SHMR di Tokyo, Tokyo ya Bunda. Wih, Biar bisa mantap. belajar langsung dengan Pak Nasrullah. Keren itu Bunda di Jepang enak. Ya, Adem. Jadi dipersilakan. Atau mau resen silakan. kalau tidak ada pertanyaan, ya Ya. kita tutup saja dulu Om Roni. Ya biar optimal, cukuplah Iya. 1,5 jam ya Om. Saya sengaja suruh teman-teman dulu bertanya ntar baru saya karena ini ya keren nih keren keren. Masya Allah. Dahsyat bener. Ayo sahabat semua silahkan. Oh, saya di Depok. Tadi ada Pak Abdul Janineu ini siapa? CTMR juga ya Pak? eh, Abdul Janinyo, kayaknya CTMR dia. Iya di Depok tuh. Assalamualaikum Pak Abdul. Dua satu Abdul. dua tujuh. Saya di Jateng, wes, Masya Allah. Kang Triju udah nyampe Jateng. Iya dia lagi bersenang-senang. Heeh.
Bunda Heri Astutik siap, bisa minta linknya Bun, Magnet Rizkinya kah Bun? Bisa gabung ke Ya, Telegramnya Pak Nasrullah ya, atau Bunda bisa menghubungi CTMR-nya gitu. tadi Iya, Bunda Maisaroh, Pak mangga. Taufan Jibril sudah datang nih. Sebentar lagi. Atau ke Saya dipersilakan. Ada saya aja nanya lah Bunda ya. boleh boleh Bunda. Ada Boleh Bunda, ya. boleh Pak. Om, boleh Om. Ya, kan sekarang lagi Bunda Syahrini. Maju mundur cantik. Ya ini yang penjelasan tadi Bun. Ya kan yang tentang yang poin nomor 4 yang teknologi adalah sarana gitu ya. Mm-mm, Itu poin nomor 4 penggunaan teknologi yang seimbang. Kan gitu. mm-mm, Menurut hukum Pareto 20% adalah kitanya sebagai manusia kan gitu ya. mm-mm, Sebagai ya pendidik gitu ya. mm-mm. Sedangkan 80%-nya adalah teknologi Iya, gitu. Nah, jadi pertanyaan saya, emang benar sih sesuai dengan perubahan zaman juga gitu ya. betul. Dengan teknologi yang semakin pesatnya sampai sekarang itu kita emang nggak mudah sekali untuk bukan membatasi. Sekarang saya udah sadar gitu ya. Kemarin-kemarin saya waktu masih di part 1 itu udah membatasi banget dengan anak. Tapi setelah belajar saya udah membatasi dalam arti paling-paling ya saya cuma memberikan anak istilahnya wejangan yang keren lah. Umpama udah waktunya malam, waktunya tidur, Iya, besok betul betul. sekolah. Sekarang nggak boleh begitu kan, pelan-pelan Iya. lah. Jadi Syahrini. Kalau Syahroni kan dulu kan udah malam tidur, gitu ya. Jadi Iya, sekarang iya. enggak, Heeh. gitu. Nah, ini kan kalau yang 80% teknologi karena ini sangat ini sekali ya, nggak dekat gitu ya antara 20% dengan 80%. Iya. Eh, ya kalau kita akui secara secara pribadi, ini saya mengakui secara pribadi, kayaknya yang 80% ini kita sebenarnya emang harus mengikuti juga kan gitu Bun ya. Iya. Mengikuti nggak Bun yang 80%? Iya. Mengikuti ya. Berarti Heeh. kita ngikut juga kan, terjun juga di 80% itu kan. Heeh. Berarti kan kita cuma punya 20%. 20% di anak, 40% di kita kan gitu karena kita bersama dengan anak ya. Nah, Heeh. itu untuk kita dalam dunia pendidikan khususnya untuk anak itu untuk kita capai lah kan gitu ya. Bisa nih kita jadikan ya 50-50 lah, 50-50 kan gitu. Karena pada dasarnya emang kita ini sebagai orang tua ini udah nggak cukup dekat dengan anak gitu ya karena sekolah Heeh. sekarang ini kan masuk jam 7 keluar jam 4 ada yang setengah 5 sehingga Iya. ya kayak anak saya sekarang kan sampai nggak ngaji dulu kan ngaji juga sekarang jadi nggak ngaji kan gitu. Iya. Nah itu kan sangat berpersoalan dengan keluarga kita juga kan gitu. Nah, Betul. untuk mencapai yang ini yang kita inginkan berarti kan saya menginginkan ya bukannya sebagai hukum Pareto saya menginginkan sebagai diri saya udahlah 50-50 aja 50 teknologi gitu ya. Untuk Heeh. 50 dunia pendidikan di keluarga kan gitu. Itu Heeh. ada solusi nggak Bun untuk arah ke situ yang lebih baiknya Bun? Oke. Karena secara nggak langsung kita udah terjun juga kan 80 gitu Bun. Terima Ya. kasih. Siap. Masya Allah. Terima kasih Om Roni. Silakan Bunda Lestari. Fi amanillah. Semoga sehat selalu ya. Nah, jadi 80-20 ini, kan anak-anak tadi tadi berangkat jam 7 pulang jam 5 ya Om Roni ya. Iya 10 jam betul. tuh. 10 jam udah, tidak, maksudnya tidak ada di hadapan kita, ya kan? Belum Iya, lagi dipakai tidur, ya kan? Belum lagi dipakai tidur. Tidur anggap 6 jam, ya gitu. Waktunya 24 jam udah dipakai buat tidur, istirahat, beberes, kemudian belajar 16 jam. Jadi masih ada sisa 8 jam sebetulnya ya. Ya, sebetulnya ya, gitu. Tapi 8 jam itu apakah sudah masih optimal anak kita diajak ngobrol? Itu kan pertanyaannya ya, gitu. iya betul. Mm-mm. Karena dia juga punya, ibaratnya kan mereka bukan robot, ya kan, gitu. Nah, kita bisa mengatur waktu yang 8 jam ini. Kita melihat dari kuantitas dan kualitas, realitas dan dunia kuantum. Ingat ya, Om Roni dan teman-teman, kita itu hidup di dua dunia. Dunia nyata dan dunia kuantum.
gitu ya. Secara dunia nyata waktu kita tidak banyak ya. Nah, sebetulnya ada waktu-waktu yang sangat-sangat penting untuk anak-anak kita. Kapan? Malam hari dan pagi hari gitu. Pagi hari, jadi Om Roni eh, mengenai waktu yang 16 jam itu udah kita ridoin aja, kita ikhlasin aja tuh teman-teman ya. Kita ikhlasin. Nah, kita bisa fokus ke waktu-waktu yang penting yaitu waktu malam hari dan waktu pagi hari. Silahkan pilih. Bikin taklim, bikin ngobrol. Punten, saya untuk taklim ini saya juga awalnya maksa ke anak-anak gitu. Kalau mereka kan misalnya habis subuh, habis subuh, habis subuh mungkin mereka ngantuk gitu kan, atau mungkin Ngantuk. ada ngantuk ya, gitu. Iya, Kan Om Roni kalau sholat subuh ke masjid ya, kalau subuh. masjid. Iya, Nah, biasanya pulang dari masjid tuh, eh, kalau kalau memang hari hari sekolah biasanya anak-anak padat waktunya ya, gitu, pada padat kalian. sekali. Nah, kalau saya sempat sebisa mungkin mencuri waktu. 5-10 menit aja Om Roni. 5-10 menit. Paling enggak, kita menguatkan akidah anak-anak dulu Om Roni. Kita bayar dulu hutang pengasuhan. Yang lapisan tadi ya. Lapisan pertama itu adalah Iya, akidah. iya. Ketika kita membangunkan anak-anak, sebetulnya tuh Allah tuh banyak sekali ya memberikan waktu yang kualitas berkualitas untuk kita. Seperti ketika kita bangunin anak-anak itu. Itu kan gelombangnya kan gelombang delta dan theta, bukan gelombang beta dan alfa. Gelombang delta dan theta itu sangat bagus untuk dimasukin kata-kata yang positif. Itu. Saya bangunin anak-anak itu solihah, ingat sama Allah, ditunggu sama Allah gitu. Pastikan muncul kata Allah ketika membangunkan anak-anak. Ditunggu Allah sholat subuh gitu. Kalau belum bangun juga, saya tongkrongin tuh Om Roni, saya baca surat Waqiah, ya surat Waqiah, Ar-Rahman, Al-Muluk, selesai. Kalau masih kurang juga Yasin. Sambil bangunin anak-anak. Ini nih jempol ya, jempolnya itu digoyang-goyang. Jempolnya digoyang-goyang. Itu urat sarafnya banyak tuh kalau bangunin anak-anak gitu. Jempolnya digoyang-goyang gitu. Sambil tangan Kalau kanan, lelaki pun, iya laki-laki juga gitu. Eh, oh sama. sama. Tangan kanan pegang Al-Quran, baca Waqiah, ya. Syukur-syukur udah hatam. Itu Waqiah, Ar-Rahman, Al-Muluk, itu sambil goyang-goyangin jempolnya. Pukul-pukul, bangun, 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 bangun. Jadi setidaknya anak-anak itu ketika pertama kali mendengar, itu yang pertama didengar itu adalah ayat-ayat Al-Quran, Om Roni. Itu. Masya Allah ini ya Allah, ini benar-benar kemudahan dari Allah gitu. Jadi kita tuh tidak akan pernah kehilangan waktu gitu. Yang Pareto 80-20 itu adalah memang hukum Pareto. Hukum Pareto itu tidak bisa dibikin jadi 50-50 Om Roni, nggak bisa. Itu adalah hasil penelitian. Hasil penelitian nih. Misalnya nih, ini pesertanya 30% ya. Yang memperhatikan mungkin hanya 20% Om Roni gitu. Yang 80%-nya mungkin sambil beberes rumah gitu loh, gitu. Yang serius memperhatikan mungkin hanya 20%-nya, artinya hanya 6 orang gitu. Nggak apa-apa, wajar gitu. Nah, dan rata-rata atau di kelas, misalnya di kelas rata-rata kelasnya ada 30 anak. Nah, yang bakalan sukses itu biasanya itu 66 20%-nya atau 6 orang gitu. Yang 80%-nya menjadi orang yang rata-rata gitu. Nah, tinggal pilihan kita. Kita ini mau menjadi bagian yang 80% atau 20% gitu. Maksudnya seperti itu Om Roni. Dan qadarullah Oh, di zaman seperti ini, di zaman era society 5.0, era dunia kuantum dan artificial intelligence ya, kita ini sama Allah dikasih jatahnya ternyata hanya 20% sama Allah gitu loh. Dari 24 jam, dari 24 jam itu kita hanya dikasih waktu 8. Mungkin hanya ya 8 jam itu anak-anak itu belum tentu kesentuh, paling hanya dikasih waktu sama Allah itu sejam 2 jam. Tapi itu harus kita syukuri gitu.
Jadi kita manfaatkan mulai dari membangunkan anak, kita sambil membaca Al-Quran, gitu. Ya, gitu. Kemudian apa namanya dan yang dibutuhkan anak-anak itu kan role model dari diri kita gitu. Jadi sangat-sangat walaupun anak-anak ini kelihatannya pegang HP, dia tuh multitasking. Dia itu memperhatikan kita. Bapak saya lagi ngapain ya, ibu saya lagi ngapain ya. Kalau ibunya kerjaannya nonton Korea ya, punten, punten ya teman-teman. Bukannya saya anti drama Korea ya, bukan gitu loh. Tapi ini akan menjadi teladan untuk anak-anak gitu loh. Kalau saya mah, aduh ya Allah, rugi lah. Kalau misalkan nanti anak saya ini terus ini gitu. Bukannya saya nggak suka Korea. Iya, saya suka semua budaya, saya suka semua budaya. Tapi sayang yang 20%-nya ini gitu loh. Inilah yang membuat akhirnya kita ini dengan anak-anak itu secara eh, kan sebetulnya partner sukses kita itu siapa sih? Satu-satunya partner sukses itu adalah waktu, teman-teman. Saya bilang ke anak-anak, nah, partner sukses kamu itu adalah waktu. Ibu adalah support system, tim yang akan mendukung kesuksesan kamu. Makanya di materi parenting saya yang sebelumnya, kita adalah teamwork ya, itu. Kita adalah teamwork yang akan mendukung kesuksesan kalian, anak-anakku. Partner sukses kamu itu adalah waktu. Jadi please tolong gunakan waktu dengan sebaik mungkin. Dan kesuksesan itu adalah dilihat siapa kamu, itu adalah dilihat ketika kamu nggak ada siapa-siapa. Ketika kamu sendiri, apa yang kamu lakukan? Itulah kamu sebetulnya. Gitu. Jadi apa yang kamu lakukan ketika kamu sendiri? Ketika kamu sedang pegang HP sendirian, ketika ya karena sebanyak pegang HP, jadi siapa kamu adalah apa yang akan kamu buka di HP itu gitu gitu Om Roni. Jadi eh, untuk kita orang tua gunakan waktu di pagi hari ya ketika membangunkan anak-anak, ketika anak-anak bangun setelah sholat subuh juga sebisa mungkin kalau bisa ada waktu 5-10 menit ya. Pesannya apa? Pesannya adalah eh, teman-teman silahkan tuh apa yang ada di kepala aja gitu. Misalnya pada saat itu saya waktu itu mendengar apa salah satu nasihat dari Ustadz Adi Hidayat mengenai Khadijah yang pengen menjadi ahli surga Firdaus, saya ceritakan tuh. Nah, karakter surga Firdaus itu adalah pertama sholat khusyuk, kedua membayar zakat, ketiga menjaga kemaluan, keempat menjaga pandangan, kelima adalah menjaga apa namanya menjaga dari hal-hal yang mubah, menjaga dari hal-hal yang tidak berguna. Nah, kalau kita mau jadi penduduk surga Firdaus, yuk kita praktekkan ini. Itu cuma kata-kata segitu, teman-teman. Nggak usah panjang-panjang, nggak usah lebih dari 15 kata. Ya, sebelumnya tanyakan dulu kabarnya. Nah, gimana kabarnya? Tidurnya nyenyak nggak? Happy nggak? Gitu. Jadi dipencet dulu tombol happy-nya ya, Om. Gitu. Jadi sebelum ngobrol, pastikan pencet dulu tombol happy-nya. Saya pernah diprotes sama anak-anak gini loh. Ibu nih ya, kalau nyuruh-nyuruh doang. Kenapa emang? Pakai kata tolong dong. Kata, astagfirullah. Iya deh, oke, oke, oke. Itu loh, itu. Ya, kita harus bisa menghargai itu. Itu spontanitas dari mereka yang mereka sedang mencari diri harga apa jati dirinya bahwa kalau nyuruh tuh harus pakai minta tolong, jangan jangan ini. Kita harus menerima itu, teman-teman. Jangan malah kita dulu mah orang tua begini-begini, jangan jangan begitu. Udah katakan aja iya gitu. Iya, maaf ibu salah. Siap itu. Itu. Jadi please kita itu adalah partner ya teman-teman, partner suksesnya anak-anak. Itu. Kita ini adalah fasilitator. Nah, fasilitator itu apa? Pak, kita ini kalau misalkan kita mau menjalankan ini semua teman-teman, tugas kita tuh gampang loh teman-teman. Serius gampang. Ya, saya sekarang lagi ikut S2 ya teman-teman. Di S2 itu materi S2 itu kan dosen itu kan enak banget tuh, tinggal ngasih tugas. Nih tugasnya materinya ini tolong cari ya dan silahkan diskusikan gitu. Saya tinggal menyimak. Nah kita orang tua juga nanti tugasnya tinggal begitu. Silakan nanti kamu cari informasinya, cari, kemudian nanti kita diskusikan bareng-bareng, kita cari jalan tengahnya gitu. Tapi diam-diam di belakang itu kita belajar gitu. Kita belajar. Nah, inilah namanya partner ini kita makanya harus
harus belajar Om Roni gitu, belajar. Jadi anak kan tolabul ilmi itu kan faridotun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi gitu. Ya kan? Jadi ya ini Masya Allah. Jadi ilmunya Allah tuh kepake semua tuh. Hadis-hadis Rasulullah tuh kepake semua di zaman sekarang ini. Gitu. Ya, jadi yang nasihat-nasihat orang tua zaman dulu, ya, yang hadis-hadis yang teman-teman hafalkan zaman dulu, sekarang dipraktekin gitu, gitu. Ya, begitu kira kita Om Roni. Ya, yang penting kitanya happy, ya, terus menurunkan garis kebenaran, gitu. Iya, iya, iya. Ya udah, nanti kalau misalkan ayah misalnya ayah nggak ngerti, ayah tanya lagi ke kamu ya, gitu. Nggak apa-apa, gitu. Jadi enjoy lah, jadi enjoy sebetulnya gitu. Kira-kira begitu Om Roni. Ya, terima kasih Bunda. Ya, Wah, iya. alhamdulillah masukan sangat bagus sekali. Ya kemarin-kemarin saya banguninnya yang beda, gitu ya. Dari Mm-mm. awal tidur itu nyuruh yang beda, dalam arti kan waktu belum dengar ini ya untuk parenting ini. Oh, saya bilang apa? Tidur udah malam, kan gitu. Nadanya udah tinggi, gitu. Iya. Sekarang pas udah belajar nih, sekarang udah beda kan. Mm-mm. Bang, udah malam tidur, besok ngantuk kayak sekolah, kan gitu. Kan Mm-mm. kebiasaan abang tidur kalau sekolahan, saya bilang begitu. Iya, iya, Dan kalau dari segi membangunkan, nah ini dari segi membangunkan, umpama kayak saya kan berangkat biasanya kan tuh jam 4:15, kadang jam 4:10 kan gitu ya. Sampai pulangnya kan hampir setengah 6, kadang-kadang anak juga belum pada bangun, kan gitu. iya. Nah saya lihat, dulu perjaka masih tidur. Saya bilang sama dia, Rip, bangun, ditanyain malaikat no. Saya bilang kan gitu. Kalau saya bilangnya beda, ditanyain malaikat no, bangun, 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 bangun. Iya. Alhamdulillah sih bangun, cuman yang malaikatnya ini nggak pantas, saya bilang harusnya kan Rip no, tanya sama Allah no, kapan lo sholat, kan Ditunggu. gitu ya harusnya. Mm-mm. Ditunggu sama Allah no. Kalau kemana-mana saya bilangnya kan Rip no, Mm-mm. cariin malaikat no, kan gitu. Iya, Jadi itulah, ini yang jadi pelajaran buat saya secara pribadi. Ya alhamdulillah, insya Allah ini akan saya jalankan, karena semata-mata kan saya punya perjaka satu-satunya kan gitu ya. iya. Kalau yang gede kan udah di Turki sana, alhamdulillah sudah ngerti kan Masya gitu, Allah, karena keren. udah beda, udah kuliah, alhamdulillah gitu. Nah, ya PR terberat sebenarnya sih, saya punya anak perempuan, PR terberat gitu ya, yang tidak ringan lah. Tidak ringan. Itu anak perempuan. Karena di luar negeri sana nggak terpantau gitu. Tapi kalau yang sekarang itu, ya mohon maaf, ya nggak sepenuhnya kita inginkan kan gitu ya, karena tetaplah yang namanya orang tua itu memikirkan ketika anaknya di luar sana, seperti itu. Iya, Oke Masya Bunda, Allah. terima kasih banyak nih Bunda atas atas ininya ya, sharingnya, Iya, alhamdulillah. semoga Kalau ada lanjutkan juga. manfaatnya ya Om Roni Oh, dan bisa dipraktekkan. ya, buat anak saya ini, karena lelaki lah saya kira sebagai Iya, imam tuh juga kan gitu ya. kan gini, harta Beda yang lah. paling rendah itu kan uang, ya kan Om? Harta yang penting itu adalah sehat dan harta yang paling mulia itu adalah anak-anak soleh, gitu. Betul. Jadi, Itu waduh, dia. Masya Allah, ini penting banget ya. Sedap. Makanya kalau punya anak ini sedap. Apalagi nggak punya anak lebih sedap lagi kali ya. Iya, Alhamdulillah. Semoga anak-anak kita Alhamdulillah. semuanya menjadi qurrata ayun ya, qurrata ayun. Amin. Ja'alna lil muttaqina imam. Oh ya, tadi saya mau bilang gini nih Om Roni. Kalau kitanya Ya, meninggi, ya meninggi, itu sebetulnya kita lagi memberikan contoh ke anak. Itu. Sedang memberikan contoh ke anak. Ini memang Masya Allah, teladan ini memang kita ini, makanya saya bilang parenting itu nggak ada pakar parenting, ya. Nggak ada pakar parenting. Nggak bisa tuh anak kita nanti belajar aja ke Bunda Eli Risman, belajar ke sini, ke pakar parenting Ustadz Bendri. Nah, terus kita orang tuanya nggak diperbaiki. Nggak bisa, teman-teman, nggak bisa. ya, Tugas kita tuh ini tidak bisa dialihkan gitu. Dan apa yang kita lakukan dari A sampai Z selama 24 jam itu diperhatikan anak-anak kita dan mereka akan meniru gitu. betul Bunda. Gitu Masya Allah. Cermin ajaibnya ini jalan benar-benar jalan-jalan. Alhamdulillah ya. Udah masuk MR, alhamdulillah ini. Iya, Udah alhamdulillah sadar. ya. Masya Allah.
Allah itu suka dengan prosesnya. Allah suka. Kita mah sama Allah disuruh prosesnya aja. Urusan hasil nanti Allah yang ngasih. Gitu. Allah Yang yang penting ngatur lah menjalankan gitu. prosesnya dengan happy, ya kan Om? Betul, betul. Keren. Ini ada dari Bu Anita, dari ya ini. Ya, Ini Bu abu-abu. Saya kalau waduh. nyuruh-nyuruh seringnya saya tanya dulu, nah pengen disayang Allah enggak? Kan gitu. Nah, Ini buat Ajis kali ini ya. nah iya. Saya salut ya dengan Ajis ini, ternyata pas ketemu saya Nah, dulu, itu itu sampai simple. dahsyat si Ajis. Saya tanya, Jis, udah hatam juz berapa? Udah 10 Om. Masya Masya Allah, Om Allah, aja 10 boro-boro juz. Om Masya ada Allah. gitu ya. Sukses ya Jis Barakallah. ya jadi anak soleh. Saya bilang gitu kan ya. Iya, Masya Allah itu Ajis, Masya Allah dahsyat emang. Wanita mantap, wanita mantap, didikannya Masya Allah. keren ya. Nah ini nih ternyata nih Bunda Rita ngasih nih triknya nih. Nah, Ya, pengen mana? disayang Allah nggak? Ini bagus tuh teman-teman dalam bentuk pertanyaan ya. Jadi memang ke anak-anak kita ini kurangin dalam bentuk pernyataan. Kurangin menyuruh Om. Ya, Oh gitu ya. iya. Banyakin bertanya. Itu. Banyakin dalam bentuk pertanyaan. Ini contoh nih Bu Anita. Nak, pengen disayang Allah nggak? Gitu. Itu. Masya Allah. Siap-siap. Iya. Kita mau terima kasih. Assalamualaikum. Izin ikut bersuara ya. Iya. Mana nih Silahkan mukanya? Bun. Wajahnya nggak ada. Ya, Off kamera ya. Iya, Bang Roni gitu. Kalau saya seringnya gini, kalau misalnya kayak misalnya saya mau minta tolong aja ya, saya minta tolong nyuruh dia beli apa ke warung. Itu saya nggak langsung nyuruh. Jadi saya tanya, saya deketin dulu. Dek, pengen disayang apa enggak? Dia bilang gitu. Iyalah, gitu. Kenapa? Saya tolongin mama dong ke warung sebentar beli apa gitu. Iya. Gitu. oh, Pasti dia Masya nggak nolak, Allah. langsung dia Ini mau. kalau ini nih Bu Anita nih mainnya mainnya ini mainnya orang apa atasannya Bu Anita kan Allah iya, betul. Betul. langsung ngadu ke atasannya. Masya Allah. Ya, ini juga apa eh, ilmu magnet rezeki Bu ya. Sebelum Mm-mm. dulu saya kenal ilmu magnet rezeki juga ya. Suaranya kurang jelas Bu An. Oh gitu ya. Iya, Yang lain biar bisa di kamar menyimak. ya. Halo, sekarang Ya udah nggak apa-apa nggak apa-apa. Kalau memang Jangan, sudah optimal nggak jangan apa-apa Bu naik, An. ya, jangan naik, jangan. iya Oke, ini silakan juga Bun. berkat apa eh, udah mengenal ilmu magnet rezeki. Masya Dulu Allah juga kalau teman-teman. sebelum kenal magnet rezeki juga ya sama, masih belum belum disiplin kata, belum apa ya eh, masih sering nggak Dunia stabil, kuantumnya belum jalan. ya kuantum belum jalan, boro-boro ngerti aja enggak gitu kan. Iya, benar sama Bun. Iya sama. Masya Allah. Heeh. Jika sekarang udah tahu pada rezeki, udah dipraktekkan gitu kan satu persatu jurusnya, ya alhamdulillah gitu kan, udah kelihatan hasilnya gitu kan. Iya. Nih Alhamdulillah. boleh saya cerita dikit ya. Yang saya juga paling paling saya juga apa ya bersyukur banget dengan ilmu mana rezeki itu ketika 1 minggu terakhir Ajis mau wisuda itu satu satu Hmm. 1 minggu dia ngejar hafalin 4 juz dan selesai. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini doa dari orang tuanya juga kencang nih dari ibunya. Ya, Masya betul, Allah. betul, betul. Menembus. Jadi kan saya tuh di rumah hanya ngebayangin ya. Saya tuh ngebayangin ya Allah kalau misalnya pas nanti wisuda anakku misalnya dipanggil, oh udah selesai gitu, maksudnya berprestasi gitu kan. Udah selesai 30 juz gitu, kayaknya seneng gitu, kayaknya bahagia gitu kan orang tua gitu kan. Nah, Mm. ketika Ya, satu, 1 minggu sebelum wisuda itu kan sekolah-sekolah lain kan udah banyak yang duluan wisuda perpisahan gitu kan. Terus terutama di apa teman-teman angkatan dia yang waktu SD kan yang lanjut di sekolah lain bukan bukan di pesantren gitu kan. Itu hari Sabtu hmm. sebelum seminggu sebelumnya itu mereka ada wisuda.
Jadi saya tuh kan berseliweran tuh kan di media sosial status-status orang tuanya yang pada berprestasi kan dipanggil Mm-mm. biasanya kan naik gitu kan. Nah itu tuh ketika saya ngeliat itu saya tuh ngebayang ya Allah kayaknya bahagia banget kan kalau misalnya pas Adis wisuda dipanggil dia udah selesai 30 juz gitu. Masya Cuman saya Allah. mikir dua, Amin. 2 minggu sebelum itu kan ketemu saya tanya masih kurang 5 juz katanya. Terus saya mikir ya Allah masa iya sih tinggal 1 minggu masih kurang 5 juz kurang 4 juz 5 juz kayaknya nggak itulah nggak kekejar gitu ya. Tercapai. Heeh. Cuma saya mikir tapi kayaknya tetap aja saya ngebayangin kalau misalnya pas sudah dia dipanggil udah selesai 30 juz kayaknya tetap aja rasa bahagia itu aja yang saya bayangin. Terus saya mikir tapi Bener, kalau bener. misalnya tapi kalau misalnya wisudanya nanti di kelas 12 masih lama ya Allah masih 3 tahun lagi. Sedangkan wisuda kelas 9 tinggal 1 minggu lagi. Tapi saya ngebayangin aja gitu. Ternyata nyambung ke dianya ketika tinggal 1 minggu masih 4 juz dia ngejar dia dia menarget Masya saya Allah. harus selesai gitu. Itu pun saya tahunya ketika udah selesai wisuda udah libur udah di rumah ya baru saya tanya-tanya dia katanya ketika udah 1 minggu itu tuh masih kurang 4 juz tapi kayaknya Ajis tuh pengen katanya mempersembahkan selesai 30 juz itu ketika wisuda kelas 9 ini katanya gitu Ajis pengen mempersembahkan ke mama kalau Ajis itu bisa katanya gitu Allah Akbar. padahal kan Barakallah. dari rumah saya kan di rumah dia di pondok nggak ada komunikasi kan antara saya dan dia tapi Iya, ternyata Betul. dunia kuantum itu LOP saya itu nyambung ke dia dan dia nyambung. Betul. bergerak segitu kuatnya gitu loh makanya saya benar-benar takjub dengan ilmu magnet Iya, rezeki ini iya, saya terima kasih banget iya. Masya ketemu Allah. dengan ilmu Barakallah. magnet rezeki Amin, ya Allah. Om Roni, tadi sebetulnya Enak. sebelum ini tanya jawab kita foto-foto dulu ya. Udah pada pulang Iya. orang-orangnya. Pada Kita pulang foto-foto dan dulu deh. Udah mau jam 10 Om. apa dulu dah. Mm-mm. Jam 10. Ya. Nanti Bu Anita, Nanti ayo pertanyaan. dong. Pengen banyak yang Ya, kenal sama Bu Anita nih. Ih, aku yang nggak punya pakai mahkota surga, ayo yang punya mahkota Nah, surga. Masya Allah ada Umi Ito, ada Kang Triji. Udah nyampe Jawa Tengah, Kang. Sudah baru nyampe Oh, Masya Allah. Kirain ke hari Pangandaran. ya besok ke Pangandaran, hari Ahad ke Tangerang. Oh, wis, keren. Ya, ya. Kahat Tinggal tinggal ke rumah Om Roni balik tuh. ya. Iya, Enggak, dia. mau ke hotel di Om Roni mah banyak nyamuk katanya. Biar nanti saya culik dia. Iya, Masya Allah. Ayo teman-teman buka ininya dong, buka eh, Ayo, mukanya, ayo wajahnya. Nanti kita. saya hitung dulu deh ya, Nah, sebelum cepret-cepret saya hitung dulu. Nah, itu harus itu. udah Nah, senyum. Bunda Al Habibah dari Cianjur. Nah, ini Bu Anita nih teman-teman tuh wajahnya cantik Bu Anita ya, Masya Allah. Silakan nanti yang punya anak gadis download Bu Anita. Pokoknya Ganteng. recommended deh, Bisa. Masya Allah, keren banget ya. Bunda Ririn, Bunda Yuyun, mana siap? Bismillah. Ayo, kita foto bersama. Hitung Kita dulu, foto. Bunda. Hitung dulu ya. Nah, Ya, Tuh, dua, tiga, cheese. Oke, lagi-lagi ganti gaya satu kali lagi. Satu, yang ini matanya di itu dulu ya, digede-gedein ya. Satu, dua, tiga, cheese. Oke, Alhamdulillah. Aduh, layar kedua. Oh, ada eh, layar kedua. nggak kelihatan pakai ini ganda Bunda Layar Ria. kedua, layar kedua. Ya, Oh ya, ayo, ayo satu lagi, lanjut satu layar lagi. kedua. Satu, dua, tiga, cheese. Satu, dua, tiga, cheese. Oke, ya. Makasih teman-teman. Tadi ada 36 juta ya Om Roni ya. 37 juta. Iya, 38 juta tadi. 38 juta ya, Masya Allah. Berkah. Kayaknya sepertinya sinyal itu, Bun. Jadi ada yang masuk, keluar seperti itu, Bun. Enggak, tadi yang Bunda Fitra yang dari Tokyo juga udah izin live. Bunda Lestari Ya, yang udah dari jelas. Serang udah izin live juga. iya Iya, udah pada Iya. udah iya. Nanti Oke. part keempat, nanti sinyal kita kirimin Fatihah biar dia tetap stay tune di
kajian kita. Mm-mm. Jelas. Iya. Nanti ya, Tapi tadi si iya anteng sih Om 30 ini. Ini ada pertanyaan dari 38. Bunda Mulia. Next aja ya Bun ya. Di part 4 ya karena Ya, sudah jam di 10. tempat aja sekalian ya nanti. Bu Mm-mm. Nelly tadi angkat tangan. Jadi Baik, nanti di Bunda, baik-baik. tempat ya, di Iya, malam Sabtu ya. iya, malam Sabtu. Ya, Heeh. di Ya. malam Sabtu aja. Insya Allah doakan semoga semuanya sehat lancar ya. Ini para ini nih, para sutradara dan penulis skenario, kameramen, siapa? Produsernya Kang Biasanya Rifan, Kang Triji. Pak Rifan belum belum Iya, on cam, Pak Rifan. iya, Iya, masih pengajian ya. iya, itu. Ya, terima kasih Oke, teman-teman. Selanjutnya saya mm, serahkan ke Om Roni ya. Dari saya, ala ya, kulli hal, mohon terima kasih. Kalau ada salah eh, dari saya, kalau ada yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat amin. merawat rumput Rabbal alamin. karang selanjutnya. Praktek-praktek Amin. jurus-jurus MR. Ramaikan terus Siap. pertemuan Magnet Rizky ya. So. Tiga Amin. seminar. Siap. Amin, amin. Oh, Oke, terima kasih. Bu Ai Habibah kan CTMR juga ya, Bun? Ya, Yang buat PMR. iya, siap-siap. Kapan ngisi di sini? Silakan, Ya, nanti Om Roni. ya, saya tawarkan nanti Ibu Hatibah. Oke, terima kasih banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, kajian kita yang begitu dahsyatnya, Mas Allah, sampai-sampai kita nggak ingat sama jam sekarang sudah mencapai jam 21. Hampir jam 10, udah kurang berapa menit ini? 2 menit. Inilah 2 menit. asiknya kajian kita di eh, tim IOB 3G. Ini sangat dahsyat sekali. Semoga kita selalu terus belajar bersama gitu ya. Di sini tidak ada yang menggurui juga. Kita belajar bersama dan saling mengingatkan. Karena sesuatu yang mengingatkan itu adalah orang yang sayang sama kita. Tentunya pasti dia sayang sama kita untuk mengingatkan kita agar sama-sama nanti kita masuk surga bersama sahabat semua. Ya Amin, kayak amin, saya nanti kalau saya nggak masuk surga, Bunda Ria tanyain saya sama malaikat. Ya amin. malaikat, mana ini Bang Roni? Gitu, tanyain. Nah, dikubak-kubak memburiat, wah Bang Roni, udah cabut aja saya masuk ke surga gitu ya. Itu aja. Ini Amin, amin. fungsi kita, kajian kita Bareng-bareng dalam lah hal ini Om. seperti Kita kumpul di Telaga Kausar. Masuk ya. Masuk bareng ya. amin ya Allah. Jadi kita semua karena nanti pasti Allah akan memberikan sesuatu keberkahan untuk kita semua. Baik sekarang, hari ini oke, besok pun oke, kita terima semuanya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebagai closing, Bu Naria silahkan. Ya, sudah. Sudah, Kita tutup dengan istighfar 3 kali. itu saya istighfar 3 Astagfirullahaladzim. kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. astagfirullahaladzim, Alhamdulillah. astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma Alhamdulillah. wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Astagfirullahaladzim. Ketemu lagi di pertemuan Baik, selanjutnya. saya Roni Terima mengucapkan kasih, banyak terima kasih Bunda. kepada Terima semua. kasih Nah, semuanya. Bunda. Mohon Maaf, maaf sebagai bila batin. kurang menyejukkan hati sahabat semua. Saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bunda. Terima kasih Sama-sama, semuanya. Bunda. Mohon Barakallah. maaf lahir Ya, batin. Cianjur, terima kasih. Kemarin sudah di Pondok Pesantren, maaf ya tidak membersamai. Iya, Bu Ria, makasih ya, Bu iya, Ria. mangga. Buat istirahat semua teman-teman ya. Ketemu lagi. Terima kasih, Bunda. Insya Terima Allah. kasih, Pak Roni. Sama-sama, Bunda Mulia. Ini Pak Abdul Silakan. Janineu ini CTMR siapa nih? Siapa Pak? Depok dari Depok. Saya CTMR. izin live duluan ya, Bunda. Iya, Bunda Oh, Mulia. silakan. Barakallah. Bunda Nana, mangga. Terima Yuk. kasih, Bu Nana. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan Pak Ripa.